Oke, kembali bersama saya. Di sini kita tetap belajar tentang aplikasi integrasi atau integrasi aplikasi ya. Jadi kalau di video-video sebelumnya Anda sudah belajar 4 di level metode ya, integrasi di level data, database, kemudian di level aplikasi, di level method, dan di level user interface. Oke, kali ini kita akan bahas spesifik yang bagian pertama yaitu di level data ya, atau di level database ya, atau data integration-nya. Nah, mungkin kalau video ini panjang nanti akan kita bagi dalam 2 part ya. Oke, kita saksikan part pertama dari integrasi di level data ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa level data atau level database itu adalah level yang paling dasar dari integrasi. Jadi kalau di video sebelumnya Anda sudah pernah lihat ini ya, integrasi di level data atau database. Jadi kalau misalnya ini ada dua aplikasi, aplikasi produksi dan aplikasi SDM, di mana dua ini menggunakan database yang berbeda. Yang pertama menggunakan Oracle, yang kedua menggunakan MySQL ya. Nah, untuk integrasinya di sini akan dilakukan di level atau di level data ya, atau di level database ya. Kemudian di sini bisa Anda lihat bahwa nanti ke depan memang integrasi di level data tidak bisa langsung ya. Ada beberapa database yang sudah memberikan support, tetapi ada juga yang belum bisa memberikan support untuk integrasi di level data ya. Contoh misalnya di Oracle. Oracle itu punya beberapa fitur agar dia bisa tersambung ke database yang lain. Tetapi beberapa database seperti MySQL kadang-kadang belum memberikan konektivitas ke database yang lainnya. Nah, dalam hal ini kadang-kadang dalam level integrasi database itu membutuhkan yang namanya middleware ya. Atau kalau di sebelumnya kadang kita sebut sebagai perantara ya. Nah, kemudian kita akan bahas ya, mengapa kita melakukan integrasi di level data ya. Nah, karena di sini yang paling awal karena mereka sudah memilih nih tim IT-nya atau divisi IT-nya memilih untuk melihat bahwa integrasinya kita sepakat di level data. Regardless atau tidak, misalnya ternyata mereka sudah punya API tapi mereka memutuskan oke, integrasinya di level data. Oke, itu berarti memang sebuah pilihan atau keputusannya. Oke, kedua biasanya ketika mereka tidak tersedia API ya. Ini kalau kasus khusus ternyata API-nya tidak ada atau interface antar aplikasinya tidak ada. Nah, mau tidak mau opsinya adalah integrasi di level data atau database ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa kedua belah pihak sudah bisa saling mengakses ya. Jadi sudah disediakan akses untuk kedua belah pihak saling bertukar data ya. Nah, kemudian di sini hal terpenting yang harus kita perhatikan bahwa operasi bisnis itu akan mempengaruhi data model atau sebaliknya ya, bahwa data model atau tabel di database itu biasanya di-drive atau dikendalikan atau diatur dari operasi bisnis ya. Jadi contoh di sini misalnya, dalam beberapa kasus, satu operasi bisnis itu bisa melakukan updating ke beberapa tabel ya, tidak hanya satu. Dan kadang-kadang di situ nanti akan ada beberapa aktivitas yang lain ya. Aktivitasnya tidak hanya misalnya contoh updating data pegawai. Di situ yang dia-update tidak hanya satu tabel pegawai, bisa jadi nanti ada tabel log, bisa jadi nanti ada beberapa tabel lagi yang berrelasi misalnya ya, karena dia mengupdate misalnya pangkat dan sebagainya. Nah, di sini melakukan updating proses bisnis itu kadang-kadang tidak hanya dilakukan di single aja. Jadi makanya kalau kita memutuskan integrasi di level data, berarti di sini kita juga harus mempertimbangkan atau melihat di level bisnisnya atau di level operation logiknya ya. Jadi perlu Anda perhatikan, jadi kalau integrasi nanti pastikan bahwa Anda tidak hanya terfokus di satu tabel saja, ada kemungkinan ada nanti ketidaksinkronan data di tempat yang lain. Harus dipastikan ya bahwa ketika ada perubahan di satu operasi bisnis itu tabel apa saja yang terpengaruh, dan itu nanti akan harus Anda perhatikan ketika level integrasi ya. Nah, kemudian di sini ada beberapa cara untuk memperlihatkan atau memodelkan cara integrasi di level data. Jadi contoh di sini ada dua ya, ada dua legacy.
application sama package application ya, masing-masing menggunakan database yang berbeda ya. Nah, di sini disampaikan bahwa integrasi dapat menggunakan perantara middleware di level database saja ya, artinya di sini. Jadi meskipun di sini sudah tersambung langsung, tetapi di sini kita kadang membutuhkan middleware ya, middleware saja ya. Cukup membutuhkan middleware saja. Atau, nah di sini ada juga yang ada beberapa middleware itu yang sampai menyediakan sampai di level sini ya. Ada fungsi logiknya juga diatur, dan juga ada bahkan sampai presentationnya ya. Jadi presentasinya juga diberikan di sini ya. Jadi saya ulang kembali bahwa integrasinya itu bisa hanya di level middleware saja, atau ada juga integrasi yang dilengkapi juga dengan fitur ini ya, application logic dan presentation juga. Artinya apa? Artinya toolsnya middleware ini sudah dilengkapi dengan aplikasi tambahan untuk menampilkan hasilnya, resultnya ya. Nanti akan kita bahas di belakangnya. Nah, di sini ada beberapa teknik yang bisa digunakan di integrasi data. Contoh di sini misalnya adalah path file transfer atau path synchronization. Nanti akan kita bahas di belakang. Ada ODBC sama ya. Ada database gateway, ada data warehousing, kemudian ada OLAP, ada data transformation. Oke. Nanti detail dari masing-masing ini mungkin ada beberapa yang kita sampaikan di beberapa pembahasan, ada juga nanti secara khusus akan kita bahas secara detail untuk masing-masing teknik ini ya. Oke, di sini akan kita bahas kapan sebaiknya menggunakan integrasi di level data ya. Jadi nanti ada beberapa suggestion atau saran kapan sebaiknya kita menggunakan integrasi di level data atau database ya. Tidak menggunakan API ya sebenarnya. Oke, contoh di sini ya. Pertama adalah ketika kita ingin menggabungkan beberapa data dari beberapa sumber untuk analisis atau pengambilan keputusan. Oke. Dalam hal ini contoh ya, kita pengen menggabungkan beberapa data dari beberapa sumber untuk analisa atau pengambilan keputusan. Ini contoh gambar di sini ya. Jadi data dari berbagai sumber kita gabungkan, kita integrasikan, istilahnya kita gabungkan. Meskipun hanya sifatnya read only, kita tarik, kita viewing aja ya, view. Kemudian untuk kita displaykan untuk analisa atau dasar pengambilan keputusannya. Contoh di sini, ketika Anda membutuhkan data, contoh data pelanggan ya, dan kemudian sumbernya ada banyak, kemudian Anda tampilkan dalam bentuk statistik atau dashboard. Anda tampilkan dalam bentuk statistik atau dashboard seperti ini ya sebenarnya. Nah, biasanya bentuk-bentuk seperti ini nanti digunakan untuk model reporting atau pelaporan, atau mungkin yang lebih advance nanti kita akan istilahkan dengan namanya BI ya, atau business intelligence, atau kadang-kadang orang nyebut simpelnya dashboard ya, dashboard. Ya, disebut dashboard karena apa? Karena di sini kita bisa menampilkan dashboard dari misalnya contoh kita pengen lihat penjualan terkini ya. Kita bandingkan dengan penjualan bulan-bulan sebelumnya. Disebut dashboard apa ya? Kita pengen tahu nih penjualan kita per bulan ini bagus atau enggak. Jadi ini sebagai analisis atau dasar kita nanti untuk mengambil keputusan. Misalnya ternyata penjualan bulan ini drop nih, apa yang harus kita lakukan? Harus kita cek lagi problemnya di mana, misal seperti itu ya. Nah, nanti teknologi yang digunakan ada database gateway, ada data warehousing, nanti ada OLAP, ada data transformation. Nanti akan kita bahas di bagian setelahnya ya. Oke. Nah, ini contoh ya, contoh ilustrasi kenapa kita menggunakan integrasi di level data ya. Jadi di sini kita membutuhkan beberapa data dari beberapa sumber ya. Jadi beberapa sumber bisa sudah dalam bentuk data warehouse ya, data warehouse. Di mana data warehouse sebenarnya nanti di sini ada beberapa sumber lagi sebenarnya. Ada dari beberapa sumber sudah jadi data warehouse atau sudah dalam bentuk data mart ya. Data mart ini akan diambil untuk digunakan untuk sebagai kita melakukan dashboard ya, dashboard kayak di sini contoh misalnya dashboard di mobil ya. Kalau di kendaraan ada kecepatan, biar kita tahu bahwa kecepatan kita sekarang berapa, apakah kita sudah cukup cepat atau belum ya, di sini akan kelihatan ya. Kalau di dalam enterprise akan tahu bahwa kita sih sudah cukup cepat atau belum ya perusahaan kita ya. Kalau belum cepat atau kita ternyata lagi mengendur, problemnya apa bisa dianalisis di sini. Kemudian juga nanti bisa jadi untuk reporting ya. Reporting di sini ada istilah-istilah seperti cubes atau OLAP cubes. Kubus ya, kubus OLAP nanti akan kita bahas ya. Di sini contoh digunakan untuk menampilkan report secara multidimensional ya, atau dalam berbagai dimensi ya. Di sini juga bisa berasal dari sumber dari beberapa data yang diintegrasikan ya. Diintegrasikan dari beberapa data atau dari database dijadikan satu untuk reporting ya. Atau juga untuk report sederhana ya dalam bentuk list ya, bisa juga ya.
Nah, jadi ini contoh bagaimana integrasi data terkait untuk membuat bisnis intelijen ya. Jadi contoh di sini ada beberapa sumber. Nah, di sini dicontohkan ada beberapa sumber dari SQL, database berbasis SQL, ada juga misalnya dari Access, atau juga bahkan dari Excel pun juga bisa ya. Atau mungkin dari internet juga ada, dari cloud. Kita sambungkan atau kita tarik, kita integrasikan menggunakan satu tools ya, kita sebut sebagai contoh Power BI, Power Business Intelligence ya. Nah, hasilnya nanti akan kita tampilkan dalam bentuk dashboard seperti ini ya. Jadi kita di sini akan tahu misalnya penjualan kita hari ini berapa, kemudian peningkatannya seperti apa. Dan ini kadang-kadang yang sangat-sangat dibutuhkan oleh board of director dari enterprise ya. Jadi tim dari BOD ini akan selalu memantau ini ya, dashboard ini ya. Ini kan jadi acuan para pimpinan perusahaan untuk tahu bahwa perusahaan kita ini seperti apa posisinya, apakah membaik, tidak membaik, atau lagi memburuk. Nah, maka di sini dia harus dimonitor atau dipantau terus ya. Nah, di sini contoh ya. Jadi kalau skala perusahaan nanti adalah cukup besar, nanti tidak mungkin kita bisa mengenerate data ini dengan cepat. Maka di sini kita butuh yang namanya integrasi data ya. Jadi data-data dari sistem-sistem yang sudah ada dikumpulkan untuk dimunculkan di dashboard ini ya. Nah, oke, di sini akan saya kaitkan dengan beberapa model sebelumnya. Jadi di sini kalau kita melihat bahwa posisi Power BI ini tidak hanya sebagai middleware saja, tetapi di sini dia juga sebagai bagian atas ini ya. Dia juga mampu sebagai application logic sekaligus presentation ya. Nah, nanti ada beberapa middleware atau istilah saya sebagai ini ya, third party atau pihak ketiga yang mampu menyediakan software-software semacam ini ya, software-software yang pekerjaannya integrasi, tidak hanya integrasi saja, tetapi juga sampai menampilkan dalam bentuk presentationnya, dashboardnya ya. Jadi dashboardnya ibaratnya tinggal drag and drop, tinggal setting nanti langsung muncul ya. Nah, jadi dicontohkan di sini, ini dari level data di sini. Nah, kemudian ini semua satu paket ini adalah tidak hanya middleware saja, jadi Power BI tidak hanya sebagai middleware, tapi sekaligus sebagai application logic dan presentation. Jadi logic-logicnya juga ada, plus presentationnya atau penampakannya dalam bentuk dashboard juga dimunculkan di bagian sini ya. Oke, kita bahas lagi, kapan sebaiknya menggunakan integrasi di level data atau database, yaitu yang kedua ya. Kedua adalah ketika ada banyak aplikasi ingin mengakses ke sumber informasi yang sama atau ke database yang sama ya. Jadi saat ketika ada banyak aplikasi ingin mencoba mengakses ke sumber informasi yang sama. Contoh di sini ketika Anda ingin membuat data warehouse yang berisi informasi pelanggan dan data pelanggannya ada di satu tempat atau database pegawai boleh ya, database pegawai satu tempat ya. Dan ini diakses oleh beberapa aplikasi. Nah, di sini kita akan menggunakan middleware, contoh misalnya menggunakan ODBC ya. Nanti akan kita bahas detail di sesi selanjutnya ya. Jadi di sini ada ODBC, nanti aplikasi production misalnya dikembangkan sendiri mengakses database yang sama. Nanti aplikasi yang kedua dikembangkan sendiri mengakses ke database yang sama juga. Aplikasi ketiga mengakses ke database yang sama. Oke, di sini sebenarnya sudah disebut sebagai level integrasi data ya, karena datanya sama meski ditarik dari berbagai aplikasi. Aplikasinya boleh apa saja, ini desktop bisa, yang ini web bisa, yang ini mobile juga bisa, tetapi database-nya cukup satu ya. Di sini kurang lebih seperti itu. Jadi dibalik ya. Ini ibaratnya single data diakses oleh multiple application. Jadi ini dibalik ya. Ini single data, single database, tapi diakses oleh multiple application ya. Jadi satu data diakses oleh banyak aplikasi ya. Oke. Contoh ya, contoh ilustrasinya seperti ini ya. Tadi sudah disebutkan. Jadi ada beberapa aplikasi mengakses database pegawai ya. Di sini kita menggunakan ODBC. ODBC apa nanti akan dibahas di sesi selanjutnya. Nah, biasanya ini dilakukan di level developing ya, artinya pada saat pengembangan. Jadi pihak pengembangan diizinkan untuk ibaratnya menembak langsung atau mengakses langsung menggunakan ODBC ya. Jadi di sini nanti kita akan bakal lihat beberapa aplikasi ini akan dilengkapi dengan konektor database berupa ODBC, misal contoh di sini ya. Jadi aplikasi production nanti ODBC drivernya langsung mengakses ke sini ya. Aplikasi SDM juga sama mengakses ke sini. Aplikasi keuangan juga mengakses ke sini lewat ODBC juga ya. Nah, kemudian ketiga ya. Jadi kapan sebaiknya kita menggunakan integrasi di level data ya?
Jadi yang ketiga adalah ketika ada beberapa data-data yang sama tetapi tersebar di beberapa tempat ya. Contoh di sini ya, contoh di sini ada beberapa data alamat pelanggan yang tersebar di berbagai database ya. Karena mungkin ada sesuatu hal yang mengizinkan untuk data alamat pelanggan atau data pelanggan itu disebar di beberapa database ya. Sehingga ketika harusnya ya, ketika diupdate di satu tempat, itu harus di-sync atau disinkronisasi di tempat-tempat yang lain ya. Nah, untuk toolsnya nanti bisa Anda lihat bisa menggunakan batch processing, bisa menggunakan database gateway, dan banyak tools yang lainnya. Oke, kita contoh ilustrasikannya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Contoh di sini, misalnya ini ada, misalnya di sebuah sistem di database Oracle menyimpan data customer juga ya. Meskipun di sini nanti ada kaitan sama processing ya, data-data yang lain. Nanti di MySQL juga ada, data customer-nya juga ada. Nanti yang di XML juga ada data customer. Kemudian mungkin ini baru misalnya ada menggunakan NoSQL, menggunakan JSON dan sebagainya juga ada data customer. Jadi data customer tersebar di beberapa tempat. Untuk beberapa alasan kadang-kadang model seperti ini masih dimungkinkan ya. Nah, kita harus melakukan updating, misalnya contoh data pusatnya di sini nih ada perubahan data nih. Karena di sini ada perubahan data, harusnya supaya sinkron, yang lain sudah dirubah dong ya. Kalau enggak nanti nggak sinkron ya. Contoh nomor teleponnya atau emailnya dirubah misalnya ya. Nanti kalau di sini berubah, yang lain nggak berubah, nanti ketika membuat surat atau membuat email, nanti ada kesalahan ya, kesalahan pengiriman. Nah, maka di sini kita menggunakan integrasi data, karena ada perubahan di sini, otomatis kita akan harus mengubah di semua tempat ya, di semua tempat yang mengandung data yang sama. Nah, jadi di sini ada terdapat informasi pelanggan yang tersebar dan harus butuh kita update secara sinkron ya, secara sinkronisasi ya. Nah, cara sinkronisasinya sebenarnya nanti bisa menggunakan middleware. Jadi middleware yang bisa melakukan pekerjaan sinkronisasi seperti ini ya. Sinkronisasi bisa secara real time atau sinkronisasi secara langsung maupun bisa sinkronisasi menggunakan batch ya, batching ya. Misalnya apakah setiap 1 jam ngecek misalnya ada perubahan di sini nggak? Oh, ada perubahan nih. Kalau ada akan saya rubah juga di tempat yang lain. Nanti 2 jam selanjutnya saya cek lagi ada perubahan nggak? Oh, ada nih, ada perubahan. Kalau ada saya update lagi tempat yang lain. Nah, contoh yang lain, kalau tadi menggunakan batch, ini juga bisa menggunakan gateway ya. Jadi database gateway. Contoh di sini misalnya di sini ada Oracle ke MySQL ya. Ketika ada perubahan data di sini, jadi Oracle-nya menerima sebuah query baru, otomatis nanti di MySQL juga otomatis langsung di-update ya. Nah, di sini database gateway-nya sudah disebutkan. Di sini bisa dibuat sendiri, atau tailor-made ya, artinya buatan sendiri, atau bisa menggunakan middleware bantuan pihak ketiga atau menggunakan software orang lain yang sudah dibuat orang lain ya. Oke, prosesnya juga sama ya, mekanismenya tadi sudah saya sebutkan, bisa menggunakan secara sinkron. Di sini ada sinkron ya. Jadi setiap ada perubahan langsung ya, ketika ada perubahan di saat itu juga langsung di-trigger untuk mengupdate di data sebelahnya. Nah, ini memastikan bahwa perubahannya akan selalu real time ya, akan selalu langsung ya. Berubah langsung diupdate, berubah langsung diupdate ya. Kemudian ada cara juga asinkron, yaitu tidak dilakukan secara bersamaan, biasanya menggunakan batch ya, yang tadi saya sebutkan. Bisa jadi misalnya setiap 1 jam ya. Berarti kalau misalnya sekarang berubah, berarti otomatis ini belum berubah ya, nunggu dulu 1 jam. Nanti ada sebuah kayak job atau sebuah proses ya, atau ya istilahnya job ya, cron job. Jadi cron job ini yang nanti akan ngecek ya, apakah ada perubahan atau tidak. Jadi dengan menggunakan mekanisme batching kadang-kadang harus dikumpulkan dulu ya, dikumpulkan dulu. Bisa jadi tidak hanya satu, bisa jadi ada 10, 20, 30. Kalau bisa jadi seharian, bisa jadi agak banyak ya. Ada perubahannya 1 hari, dikumpulkan dulu. Ketika ini sudah terkumpul, baru diupdate ke sebelahnya. Memang dalam beberapa case, ketika nanti Anda praktekkan, memang tidak semua harus real time ya. Kadang-kadang ada beberapa data yang memang harus agak lambat diupdate, nggak apa-apa ya. Karena memang tidak harus perlu real time sekali ya. Jadi misalnya butuh setiap 1 hari baru diupdate boleh. Jadi misalnya nanti kita bisa buat job setiap jam 12 malam misalnya ya. Setiap jam 12 malam untuk melakukan sinkronisasi data customer misalnya ya. Oke, sekaligus nanti ada alasan ya supaya tidak membebani jaringan ya, network ya. Artinya ketika dalam jam kerja proses sinkronisasinya tidak dilakukan. Jadi proses sinkronisasinya dilakukan ketika jam 12 malam ya, ketika mungkin orang tidak lagi digunakan sistemnya ya. Nah, kemudian kapan sebaiknya menggunakan integrasi di level data? Ini
ada case di mana jika arsitektur data kita berbentuk terdistribusi ya, terdistribusi atau dalam istilah di sini saya sebut redundansi data ya. Contoh misalnya, redundansi itu kasus misalnya kita membuat sistem yang ada database lokal dan ada database terpusat ya. Oke, contoh misalnya ada database Indomaret ya, Indomaret di lokal dan database terpusat ya. Nah, maka di sini sebenarnya kita perlu melakukan yang namanya sinkronisasi ya. Sinkronisasi antara database di lokal dengan yang database di pusat. Nah, di sini otomatis meskipun bisa jadi database-nya sama, bisa database-nya berbeda ya, tetap kita harus melakukan namanya sinkronisasi ya. Nah, kenapa kadang-kadang orang membuat arsitektur seperti ini ya? Mungkin saya sampaikan tadi ada beberapa alasan juga ya. Karena kita tidak mau membebani semua proses ke pusat ya. Jadi ada beberapa proses yang dilakukan atau dikerjakan secara lokal dulu. Ketika proses ini selesai, baru diupdate langsung ke pusatnya. Nah, tool-tool seperti ini bisa nanti untuk updatingnya ya, untuk sinkronisasinya bisa menggunakan batch synchronization ya, bisa terjadwal maupun manual. Manual itu artinya dilakukan oleh user ya, bisa ada tombol klik synchronize misalnya. Klik sinkronisasi ya, otomatis nanti akan data yang di lokal akan tersinkron dengan data yang di pusat ya. Oke. Jadi ada beberapa arsitektur di sistem yang membuat seperti ini. Contoh tadi saya sebutkan misalnya Indomaret ya. Indomaret data di lokal mungkin dengan data yang di pusat bisa jadi berbeda ya. Ada beberapa alasan kenapa memisahkan seperti itu tadi sudah saya sebutkan ya. Contoh karena pengen supaya kasir bisa mengakses data dengan cepat ya. Misalnya mau ada pembayaran, ada mau scanning barcode harga, nggak harus menembak langsung ke server ya. Kalau server mungkin ada delay 3 detik atau 4 detik kan terlalu lama ya. Tapi kalau misalnya dilakukan secara lokal nanti bisa cepat ya. Baru nanti setelah lokal dikerjakan, setelah itu di print atau setelah proses selesai, mungkin di belakang dia lakukan sinkronisasi ke pusat. Datanya dikirim ke pusat ya. Nah, kadang-kadang mekanismenya kurang lebih seperti itu ya. Dalam mendesain sistem kadang-kadang ada kalanya dibuat terdistribusi seperti ini atau istilah saya redundansi ya. Redundansi data di lokal dan di pusat ya. Nah, jadi di sini kita sudah melihat ya kelebihan dan kekurangan integrasi di level data ya. Jadi seperti Anda lihat kelebihannya adalah mungkin bisa Anda lihat secara sekilas ya. Kelebihannya adalah beberapa tool dan teknis atau teknis-teknis terkait integrasi di level database itu sudah sangat banyak sekali ya. Jadi sudah sangat-sangat banyak sekali, sudah bisa di level DBA, database administrator, atau di level developer, programmer itu sudah banyak yang tahu misalnya teknis-teknis seperti ini ya. Jadi toolsnya sudah sangat banyak sekali ya. Jadi dengan kelebihan ini membuat jadi dia sederhana dan mudah ya. Namun kekurangannya juga ada ya. Kekurangannya adalah bahwa yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang application logic itu terhubung langsung dengan layer data yang tadi saya sebutkan ya. Kadang-kadang data itu di-trigger dari namanya proses bisnis ya. Jadi di sini sangat sulit kadang-kadang kita memanipulasi data tanpa tahu proses bisnisnya atau tanpa tahu aplikasi ini dijalankan ya. Jadi di sini ada beberapa hal di mana atau beberapa case di mana kita harus sangat-sangat memperhatikan proses bisnisnya ya. Jadi ketika proses bisnis dia mengubah data mana saja misalnya ya. Jadi kalau kita kelupaan salah satu data nanti juga bisa terjadi ketidaksinkronannya ya. Oke. Kemudian kekurangan yang lain adalah jika terdapat database yang berbeda-beda dalam jumlah yang banyak ya. Jumlah yang banyak ini mungkin juga akan menjadikan kekurangan dalam beberapa hal ya. Nah, oke, demikian part pertama dari kita belajar tentang integrasi di level data. Jadi Anda sudah paham ya kapan kita harus menggunakan integrasi di level data ya. Oke, di video selanjutnya mungkin akan kita bahas bagaimana teknis-teknis atau tool-tool yang terkait dengan integrasi data secara lebih detail dan mendalam ya. Oke, terima kasih Anda sudah menyimak. Jika masih ada yang belum paham atau ada pertanyaan, silahkan tuliskan di bagian deskripsi ya. Oke, kita sambung ke video di video berikutnya ya. Terima kasih.